Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channel kita. Nah, di video kali ini saya ingin mereview sebuah produk elektronik yang sebelumnya belum pernah kita review. Apa itu? Ini dia, air cooler. Sebelum lanjut lebih dalam, seperti biasa, saya ingin intro dulu. Oke, air cooler ini adalah solusi buat kalian yang misalnya ingin pasang AC tapi daya di rumah rendah, ingin pakai kipas angin tapi kok rasanya tetap panas. Nah, ini dia air cooler solusinya. Nah, Bang, bedanya emang apa sama kipas angin? Kan sama-sama dia pakai angin, nggak pakai gas freon seperti AC. Nah, bedanya adalah kalau air cooler itu dia bisa diisi, di sini ada bak penampungan air. Nah, jadi di sini tuh bisa diisi air dan diisi es batu bisa, jadi yang dingin ya. Dan dia itu dalam paket pembeliannya dia juga menyertakan full pack yang bisa dibekukan di freezer dulu sebelum dipakai. Nah, setelah beku jadi es, tinggal dimasukkan di dalam sini, jadi air itu jadi dingin. Nah, sistem kerjanya gimana? Jadi si air cooler ini akan memompa air ke atas. Nah, setelah itu dia akan menghembuskan suhu dingin yang dihasilkan oleh angin yang berada di tangkinya ini. Jadi bedanya dengan kipas angin adalah kalau kipas angin kan yang dihembuskan ya misalnya nih ruangannya panas, ya udah itu yang dihembuskan angin panas ya angin panas, angin dingin ya angin dingin. Berbeda dengan air cooler yang sudah sebelumnya mengambil air untuk dihembuskan suhu dinginnya seperti itu. Terus ada juga customer yang dan beberapa teman-teman mungkin bilang nih, jadi bisa bikin paru-paru basah dong. Sebenarnya bener juga sih, bisa bikin paru-paru basah. Cuman di air cooler ini dia itu ada filternya teman-teman. Jadi si filter ini itu dia menyerap uap airnya ya. Jadi yang dihembuskan itu bener-bener angin kering. Jadi teman-teman di rumah itu nggak perlu khawatir. Misalnya pakai air cooler, kan banyak beredar isu tuh bisa menyebabkan paru-paru basah. Sebenarnya enggak ya, karena fungsi dari filter ini. Nah, maka dari itu juga perawatannya air cooler yang paling utama adalah sering-sering membersihkan filter ini dari debu-debu ataupun kotoran kayak gitu. Dan pembersihannya juga cukup simple, hanya disikat, mungkin pakai sikat gigi atau sikat yang halus itu udah bisa, ataupun kuas ya. Nah, kayak gitu. Mungkin berbeda dengan kipas. Kalau teman-teman di rumah itu atau di toko-toko pernah melihat kipas, dia itu dikasih air dan keluar uapnya. Nah, itu lebih berbahaya menurut saya karena uapnya benar-benar langsung dihembuskan ke angin kayak gitu. Oke, setelah itu kita coba review dari panel-panelnya ya. Oh iya, sebelumnya ini adalah air cooler dari brand Sharp. Jadi air cooler yang masuk di kita itu baru Sharp aja, belum ada brand-brand lain. Sebenarnya brand-brand lain juga sudah banyak ya yang memproduksi air cooler ini. Nah, untuk panel-panelnya sendiri atau pengoperasiannya cukup simpel. Yang paling kanan ini adalah tombol on off-nya untuk menyalakan si air cooler. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya adalah arah angin. Nah, arah angin itu fungsinya mirip di kipas angin yang bisa geleng-geleng gitu, bisa ke kanan dan ke kiri. Cuman yang bergerak ke kanan ke kiri itu bukan air coolernya, melainkan hanya ini sekat penghembus anginnya. Jadi dia gerak ke kanan kiri. Saya coba ya. Nah, kayak gini, dia bergerak ke kanan ke kiri untuk menyebarkan anginnya. Kemudian panel sebelahnya ada tombol kecepatan kipas. Nah, kecepatan kipas ini untuk mengatur seberapa kencang kipasnya berputar kayak gitu. Ini sampai 4 level ya. Nah, gini. Terus kemudian ada modenya juga, ada mode hembusan natural, kemudian ada mode tidur. Kalau mode tidur ini jadi untuk hembusan anginnya nggak terlalu berisik ya, nggak mengganggu tidur kita kayak gitu. Kemudian ada timer atau pengatur waktu, jadi bisa diatur juga. Misalnya nih mau 1 jam ke depan mati secara otomatis kayak gitu. Jadi kita nggak akan lupa mematikan air cooler ketika kita pergi. Kemudian ada tombol pendingin. Nah, tombol pendingin sendiri ini fungsinya adalah untuk itu tadi, kalau misalnya nggak diaktifkan, dia itu yang keluar hanya angin aja, mirip seperti kipas angin. Kalau tombol pendinginnya diaktifkan, itu dia akan
mengaktifkan pompanya untuk menghisap air yang ada di tangki, dihisap ke atas dan kemudian dihembuskan ke udara kayak gitu. Nah, yang bikin saya penasaran adalah sebenarnya hembusannya itu benar-benar berbeda nggak sih sama kipas angin? Mungkin teman-teman di rumah nggak bisa merasakan ya, tapi ini saya coba akan compare dengan kipas angin nih, gimana anginnya, apakah benar-benar beda atau sama aja? Oke, di sini saya akan coba compare ya, hembusan anginnya itu apakah sama dengan kipas angin atau memang benar-benar berbeda. Ini yang pertama saya coba rasakan hembusan dari kipas angin. A few moments later. Ya, memang berbeda sih, beneran. Jadi yang ini tuh anginnya itu lebih sejuk, lebih terasa dingin. Kalau kipas angin ya memang biasa kayak kita ditiup gitu aja. Kecuali kalau untuk fitur pendinginnya kita matikan, itu dia hembusannya sama persis seperti kipas angin. Cuman kalau fitur pendinginnya nyala ini benar-benar beda sih. Nah, enaknya lagi kalau air cooler itu cocok buat ruangan semi outdoor, karena kalau misalnya kita pakai AC itu ruangannya kan harus full tertutup. Nah, kalau ini nggak harus full tertutup, bisa gitu. Dan oh ya, untuk luasannya, kalau untuk air cooler tipe sub yang ini itu buat ukuran kamar 2x3 sampai mentok 3x3 ya. Jadi nggak bisa kayak buat ruang tamu yang besar gitu atau mungkin halaman yang besar gitu, dia nggak bisa, belum bisa. Oh ya, kemudian untuk dayanya, ini dia yang menjadi kelebihan air cooler dibandingkan kita pakai AC. Dayanya itu kecil. Nah, dayanya itu hanya 65 watt. Kayak gitu. Cuman itu bergantung dengan tipe-tipenya juga, karena semakin besar kapasitas ruangannya, maka air cooler yang digunakan itu akan semakin besar, otomatis dayanya juga akan semakin besar, seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah worth it nggak sih si air cooler ini untuk menggantikan kipas angin di rumah? Menurut saya, buat kalian yang memang berada di ruangan yang atau kamar kalian itu benar-benar gerah, ini cocok banget buat gantiin kipas angin kalian kayak gitu. Karena selain dayanya rendah, dia juga angin yang dikeluarkan tuh lebih dingin daripada anginnya kipas angin. Selain itu, ini juga dilengkapi dengan remote. Jadi nggak harus misalnya kita ingin mengatur-atur si air cooler, nggak harus kita selalu nyamperin air coolernya, dari jarak jauh pun juga bisa kayak gitu. Dan untuk harganya juga dia jauh lebih murah dibandingkan AC, tapi sedikit lebih mahal dibandingkan kipas angin ya. Itu aja sih dari kita. Jadi terjawab sudah bahwa air cooler itu tidak menimbulkan penyakit paru-paru basah ya, karena ada filternya. Jadi kita harus rajin-rajin ngebersihin filternya aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.